Emas itu kalau bongkarnya berbentuk seperti ini, Pak ya? Iya, pada saat mereka menjajah di Bengkulu, sebuah gambar yang dibikin dengan percikan darah. Halo teman-teman, selamat datang di More TV. Saya Rio Putra. Jadi teman-teman, pada hari ini kita berwisata ke Fort Marlborough atau Benteng Marlborough teman-teman. Tepatnya di Kota Bengkulu teman-teman. Jadi dengar-dengar ini katanya baru buka sih selama masa new normal, tapi nggak tahu bukanya kapan. Kita mau cari-cari orang yang mengerti Benteng Marlborough ini teman-teman ya. Jadi kita sudah bertemu dengan Pak, siapa nama Bapak? Pak Tikno ya? Oh ya, nama saya Rio Pak. Ya. Jadi teman-teman, Bapak Tikno ini dia sudah lama mengetahui secara rinci di Fort Marlborough ini teman-teman, atau Benteng Marlborough ini teman-teman. Oh ya Pak, ini wisata Fort Marlborough ini dibuka kapan Pak? Kalau untuk selama normal semalam. Oh, malam tadi ya? Semalam tanggal 5 Juli. Iya. Oh, tanggal 5 Juli ini Pak. Oh dari iya. jam 9 sampai 3 untuk sekarang. Oh, jadi baru buka teman-teman tanggal 5 Juli kemarin teman-teman. Oh ya Pak, ini wisata Fort Marlborough ini salah satu wisata yang paling bersejarah Pak ya? Iya. Ketemu Pak ya. Ini sejarahnya gimana Pak itu Pak? Jadi sejarah Benteng Fort Marlborough ini di awal tahun 1712 pada masa pimpinan Joseph Collet Ya. dia sudah mendapat izin untuk menghancurkan benteng pertama lalu membangun benteng kedua yang di atas Bukit Karang. Nah, jadi para pekerja benteng Fort Marlborough ini bukan dari Inggris ataupun dari kita, tetapi dari India yang disebut tentara Gurkha. Mungkin kurang lebih sekitar 2.500 tentara Gurkha didatangkan ke sini. Tentara Gurkha itu apa Pak? Tentara India yang disebut tentara Keling. Oh, tentara Keling. Ya. Pada tahun berapa Pak? 1712 sampai 1719. Oh iya. Nah, jadi benteng ini setelah selesai pembangunan ini digunakan sebagai akomodasi para pegawai ataupun pusat perdagangan yang ada di Bengkulu dan ditambah untuk mempertahankan masyarakat dari jajahan lain. Oh iya. Pada masa itu. Pada masa Inggris kan? Inggris. Ya. Ini ketika itu kan ketika masa Inggris itu kan Fort Marlborough ini pernah dijajah oleh Belanda kan Pak? Betul. Itu pada tahun berapa Pak? Itu di tahun 1824 yang terjadi Tarakat London. Pertukaran wilayah jajahan Bengkulu dengan Tumasik. Kenapa bisa ditukar Bengkulu dengan Tumasik? Jadi pada masa pimpinan Stamford Raffles, yang penemu bunga rafflesia, nah, dia punya seorang ajudan bernama Mr. Always. Ya. Dengan kabar pada saat itu, sewaktu itu Stamford Raffles membawa istrinya ke Bogor untuk berobat karena malaria. Ya. Ajudannya minta izin sakit. Ternyata bukan izin sakit yang dia lakukan, melarikan harta yang dikumpulkan dari pedagang ataupun jual beli dagang barang yang disimpan di ruang penyimpanan harta. Oh iya. Dapat kabar Stamford Raffles ini bahwa ajudannya berada di Tumasik, makanya terjadilah pertukaran wilayah jajahan di tahun 1824. Fort Marlborough ini dikuasai yang paling lama Belanda Inggris. 140 tahun. 140 tahun. Betul. Belanda 115 tahun. Oh, berarti yang paling lama ini masih tetap Inggris kan, Pak? Ya, oh, iya, tapi sebenarnya sebelum Inggris masuk di sini, Belanda sudah ada. Belanda sudah ada. Ya, betul. Di tahun 1658. Ya, Belanda sudah masuk tapi kan? Iya. Karena pada saat itu Belanda tidak mengetahui potensi Bengkulu ini besar, bahwa Bengkulu ini punya rempah, punya emas. Mereka tidak tahu. Maka ditinggalkan Bengkulu ini oleh Belanda, mereka pindah ke Padang.
Jadi pada saat itu hanya Inggris yang melihat atau Jeli yang melihat peluang posisi strategis Kota Bengkulu ini kan, Pak? Betul. Iya kan? Iya. Makanya Inggris itu mendirikan Fort Maboro ini dengan bukit buatan itu kan? Iya, bukit daratan biar lebih maksimal untuk memantau apabila ada musuh-musuh yang datang dari laut Oh, ataupun pedagang-pedagang Eropa yang masuk ke Bengkulu. makanya dia mengarah ke arah Samudra Hindia kan? Betul. Oh ya Pak, ini ada berapa ruangan Pak? Kalau ruangannya mungkin kita kurang lebih sekitar 60 ruangan ya. 60 ruangan. Iya, tapi ada beberapa ruangan yang bersejarah. Salah satunya ruangan berdialog Soekarno dengan Residen Belanda bernama Mior di tahun 1940. Ini luas Fort Maboro ini berapa Pak? Luasnya 4,2 hektar. 4,2 hektar ya? Ya, itu untuk areal ya. Iya. Kalau bangunannya 2,9. 2,9. Tapi dengan garis miring bangunannya tidak memakai semen. Tidak pakai semen. Betul. Dia cuma memakai bahan batu kapur sama batu gampling, pecahan batu bata lalu ditumpuk dengan batu bata. Oh, ini bangunannya masih asli semua Pak? 85% kita bilang masih asli. Karena Barang-barang juga, barang-barang sini juga? termasuk barang seperti meriam, ruangan, itu genteng, ada mayoritas 85% masih asli. Oh iya, ya soalnya kalau memang menggunakan bangunan yang lama atau barang lama tapi ini pasti rusak Pak ya? Iya betul. Iya. Karena kan kita di pesisir pantai sebelumnya. Iya. Kalau menggunakan bangunan lama itu memang kuat, tapi lama kelamaan pasti bakal rusak. Betul. Iya. Nanti ada wisata yang lagi berwisata, nanti ambruk takutnya kan? Iya. Iya, iya. Jadi teman-teman kita keliling-keliling dulu sambil Bapak Tikno ini menjelaskan isi dalam Fort Maboro teman-teman ya. Oh ya. Ini sebelum kita masuk, Ya. ini barat pegawai namanya ya. Bar pegawai. Iya. Ini digunakan sebagai untuk bikin laporan apabila ada pedagang-pedagang Eropa yang mau masuk ke wilayah Bengkulu untuk berdagang. Dan di sini kalau kita sebut ruang pajak. Oh, ini pada saat itu berarti ini baru pegawai ini ruang administrasinya. Iya. Oh, Mau masuk ke dalam? ya Pak. Ayo, ayo teman-teman. Ini yang menempelin siapa Pak? Pemerintah. Jadi ini waktu pameran ini dibikin oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Karena kenapa dari Jambi? Ya. Karena kita di sini belum ada kantor Balai Cagar Budaya. Ini siapa Pak? Ini Gubernur Batavia Komisaris Jenderal Van Kapten, seorang jenderal Belanda. Waduh, ini Ini senjata, senjata masyarakat Bengkulu. senjata masyarakat ketemu dulu Pak. Oh jadi ini ruangan administrasi Pak ya? Ya, dan satu juga ada ruangan satu lagi yang tersembunyi pada saat itu. Iya. Yang disebut ruang penyimpanan harta. Ini ruangannya. Oh ini ruang penyimpanan Ya, harta. tapi kalau untuk sekarang kita nggak bisa buka ya, maaf sebelumnya, karena ruangannya sudah kedap udara. Oh. Nah jadi teman-teman ini ruangan penyimpanan harta. Tapi karena kata Bapak Tikno tadi tidak bisa dibuka karena kedap suara Pak ya? Kedap udara. Oh kedap udara. Nah, jadi itu bisa membahayakan orang teman-teman. Ayo Pak kita ke ruangan sel militer tadi Pak. Oh ya, sudah. Jadi Pak sel militer ini digunakan oleh orang Inggris itu ini untuk orang pribumi atau gimana sih? Jadi ruangan sel militer ini digunakan pada era Inggris. Ya. Itu digunakan sebagai ruang tahanan tentara mereka sendiri yang membangkang kepada Inggris. Kenapa saya bilang membangkang? Sebelum benteng Maboro ini dibangun, Inggris di tahun 1685 membangun benteng Poryok.
2 kilo arah ke timur. Di sana benteng itu terjadi wabah penyakit malaria. Jadi karena tentara mereka melihat teman-teman mereka meninggal, Ya. mereka mutasi, Ya. lalu membangkang dari Inggris ataupun lari dari tugas. Setelah benteng Marlborough ini dibangun, selesai pembangunan, mereka ditangkap, lalu dipenjarakan di sini. Tapi di tahun era Belanda, ini digunakan sebagai ruang tahanan kita. Tentara kita ataupun masyarakat kita yang membangkang kepada Belanda yang tidak mengikuti aturan kopi. Ya. Kopi itu apa? Biji kopi. Oh. Ya. Ini. Jadi kalau ini sebenarnya ini ruang jaga ya. Yang kita bilang semi militernya ada 2 ruangan. Oh. Ada ruang kanan, ada ruang kiri. Ya. Kalau kita mau masuk sejarahnya, di sebelah kiri kita ini ada sejarah sebuah gambar yang dibikin dengan percikan darah. Gambar yang dipakai dengan percikan darah, inilah gambarnya yang berbentuk seperti sebuah kompas. Oh. Tapi ini bukan orang kita yang menggambar, tapi tentara Belanda yang ditangkap oleh Jepang pada tahun 1940-an. Oh. Karena waktu itu Iya. negara Belanda diserang oleh sekutu Jerman. Oh, Jerman pernah juga nyerang ini, Pak? Gini, di tahun 1940, Iya. waktu itu negara Belanda diserang oleh sekutu Jerman. Nah, setelah tentara Belanda mengetahui negara mereka diserang, ataupun Jepang juga mengetahui negara Belanda diserang, Iya. Jepang masuk ke Bengkulu di tahun 1940. Iya, iya. Nah, melihat tentara Jepang udah ada di Bengkulu, mereka berlari. Kalau kita bilang lontak-lanting larinya ya, kabur dari kota Bengkulu. Ada beberapa tentara Belanda yang tidak mengetahui ada tentara Jepang sudah ada di Bengkulu, mereka ditangkap, disiksa di ruangan bawah tanah. Sebelum mereka meninggal, ada beberapa percikan darah yang ada di lantai. Mereka percikan kembali ke dinding ini dan berbentuklah seperti sebuah kompas yang menceritakan sejarah waktu penyiksaan diri mereka disiksa oleh tentara Jepang. Jepang berapa tahun, Pak? Jepang sebenarnya nggak lama, karena waktu Itu yang pertama itu Inggris, Belanda sama Jepang. Belanda, Ya. Inggris, Belanda, Jepang. Agresi kedua 1946, Belanda lagi. Oh. Tapi yang mendirikan benteng ini Inggris. Inggris, tetap Inggris. Nah, ini ada juga teman-teman, ada beberapa rempah yang dibater dengan Inggris pada masyarakat kita Bengkulu. Cengkeh, Pak ya? Iya. Cengkeh. Lada putih, cengkeh, Iya. pala, kayu manis. Oh, ini kopi, Pak ya? Ya, tapi dengan sistem yang paksa. Yang ini kayu manis, Pak? Iya. Kayu manis ya. Jadi teman-teman, ini ruangan yang sebelah kanan tadi teman-teman. Ini kilo emas bersinar hingga ke Eropa. Maksudnya apa itu, Pak? Jadi negara Eropa itu sebenarnya seperti Inggris, mereka sudah mengetahui di Bengkulu ini ada tambang lokasi yang bisa mereka hasilkan lebih besar lagi, Oh, iya. kecuali rempah, yaitu emas. Oh, yang sebelah kiri tadi itu rempah-rempah gitu Iya, ya. kalau di sini tambang emas. Tambang emas. Nah, jadi kurang lebih 81 juta gorden itu waktu masa kolonial Belanda. Kalau Inggris kurang lebih 37.000 gorden yang mereka sudah meraup emas iya. di wilayah Bengkulu. Jadi teman-teman, yuk kita masuk yuk. Oh, tambang emas masa Belanda. Juta gulden. 81 juta gulden dan menjadi salah satu tambang terbesar di Asia Tenggara di kota Bengkulu ya. Ya. Jadi teman-teman ini replika emasnya teman-teman. Oh jadi
Emas itu kalau bongkarnya berbentuk seperti ini Pak ya? Iya, pada saat mereka menjajah di Bengkulu. Kalau sekarang ya, Oh berarti emas itu di Lebong Pak ya? ya di Lebong Tandai. Oh Lebong Tandai, pantasan sampai saat ini masih banyak tambang emas di sana Pak ya? Iya. Pak, kita ke ruangan apa lagi Pak? Kita menuju ruangan berdialognya Soekarno di tahun 1940. Oke teman-teman ya, kita sekarang menuju ke ruangan berdialognya Soekarno Pak ya? Iya. Pada tahun berapa Pak? 1940 dengan seorang residen Belanda. Oke teman, ayo teman-teman. Tahun 1940, Soekarno dijemput dari rumah pengasingannya, dibawa ke sini dan berdialog dengan seorang residen Belanda bernama Mier. Iya. Iya. Jadi sebenarnya setelah selesainya berdialog, Iya. Soekarno diminta membangun satu buah tugu, tugu Emerton. Gimana Pak itu? Kurang lebih jaraknya 1 kilo dari sini. Di mana, Di Pak? arah ke selatan. Oh, orang tuanya. Tapi tugunya tidak dibangun oleh Soekarno. Kenapa? Kenapa? Karena takutnya Soekarno, pemikiran masyarakat Bengkulu ataupun masyarakat Indonesia, Iya. apabila tugu itu dibangun oleh Soekarno, Hmm. Soekarno bisa dicap buruk ataupun disebut kacungnya Belanda. Oh iya. Jadi Pak, ini pada saat itu, ini emang udah ada sel-sel gini Pak ya? Nah, ini kenapa dibikin sel? Setelah kita merebut masa kemerdekaan kita, Ya. ini dikuasai oleh tentara Kodim. Oh. Nah, saya dengar Tentara juga, kita Pak ya? Iya, tentara Kodim. Iya. Nah, saya dengar juga dulu mungkin cerita namanya cerita orang tua ya. Iya. Dulu di sini pernah digunakan ruangan sel para PKI. Oh. Nah, makanya dibikin kayak terali ini dibikin. Kalau nggak dibikin terali, mereka bisa kabur. Maka dibikin seperti penjara. Jadi ini pernah digunakan sel para tentara PKI Pak? Iya, Ini ruangan apa Pak? sama. Jadi ini dia satu ruangan 2 pintu ya. 2 pintu ya. Ya. Tapi emang nggak dikasih nama gitu? Nah, kalau memang betul ada nama, tapi disebut di tempat nama itu ruang interogasi. Oh iya benar-benar. Kalau interogasi itu kan penjahat sebenarnya. Oh. Sedangkan Soekarno ini kan politik, Iya benar-benar. bukannya penjahat. Ya karena Soekarno pada saat itu berdialog kan? Iya. Ya, bukan diintegrasi. Mungkin pada saat zaman di Inggris itu mungkin Inggris itu menggunakan ruangan ini ruangan menginterogasi penjahat kan Iya. gitu kan? Nah, benar-benar. Masih banyak lagi teman-teman ruangannya teman-teman. Tapi nggak semuanya nanti kita datangi soalnya ruangannya ada sebagian yang dikunci Pak ya. Iya. Yuk teman-teman. Nah jadi teman-teman gerbang yang kita masukin tadi itu bukan gerbang utamanya teman-teman, atau bukan gerbang depannya, tapi gerbang depannya itu teman-teman. Pada era ini. Dia mengarah ke arah utara ya Pak ya. Iya. Oh ya Pak, ini apa Pak? Kalau dulu itu, kalau sekarang kita lihat ruangan kosong ya. Lantai kosong. Kalau dulu di era Belanda itu mereka membangun satu bangunan kantor, tapi lalu sebagai tempat upacara. Oh ini digunakan tempat upacara. Jadi teman-teman ini ruangan kosong ini digunakan tempat upacara teman-teman. Nah jadi teman-teman kita sudah di tempat apa Pak namanya? Bastion. Bastion? Di atas bastion. Apa itu? Ruangan Oh ruangan. di bawah atas. Oh, di bawah atas ruangan. Soalnya di bawah tadi ruangan apa Pak? Ruangan senjata ya? Senjata, Ruangan beda. senjata. Ini Pak digunakan untuk apa ini Pak? Kalau meriam ini dulu untuk serangan kedua. Oh. Apabila ada kalah dengan serangan pertama di pelabuhan, Ya. inilah yang terjadi, ada serangan kedua. Dan
satu lagi meriamnya dulu bisa mutar 365 derajat. Pada saat itu Pak ya. Iya. Nah, Pelabuhannya mana Pak? Pelabuhannya Pak? jadi kalau pelabuhannya ada di depan. Ini pelabuhan. Oh ini Pak. Iya. Ini ya. Ini depannya. Oh ini pelabuhan. Iya. Jadi Oh, kalau dulu sebelum dilakukan penendaman, dulu laut ini. Iya. Jadi kalau dulu lautnya sampai ke Benteng Maboro, di tahun 1760 itu mereka membangun sebuah parit mengelilingi benteng. Iya. Karena kenapa dibangun parit? Bangunan ini kan tidak memakai semen. Apabila terkena dengan kadar garam, itu bangunannya bisa lebih cepat hancur. Jadi teman-teman ini yang ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang jualan itu tempat parkir mobil itu sebelumnya itu adalah pelabuhan teman-teman. Ini dengar-dengar Pak, Fort Maboro ini salah satu benteng terkuat Pak ya, se-Asia Pak ya, se-Asia Tenggara. Terkuat, Bukan terkuat, terbesar. oh terbesar Pak ya, Nomor 2 di Asia. nomor 2 di Asia. Ya. Tapi dengan garis miring peninggalan Inggris ya. Oh, Karena Belanda sudah ada besar juga seperti di Makassar. Di Benteng Maboro ini sebenarnya ada 72 meriam. Sisanya? Yang dibagi dua. Separuh di benteng, separuh di pelabuhan. jadi Pak yang saya mau tanyakan itu Pak, kalau meriam ini tempat lubangnya mana Pak? Ini. Jadi cara menggunanya meriam ini, Cara menggunakannya? ya dulu kan pelurunya bulat nih, Ya. ya dimasukin ke sini, nanti didorong, dimasukin ke dalam sampai ke ujung, nanti disumbat dengan kain ataupun rambut kelapa. Ya. Di sini sampai di sini, ini ada bekas lubang. Nanti di sini diisi minyak, belerang, mesiu. Ya. Kalau mau jauh lagi Ya. tembakannya, Ya. belerangnya harus banyak. Oh. Jadi daya tembakan lebih panas, lebih jauh daya tembak. Ini Pak berapa meter kurang lebih? Tembakannya. Mungkin sekitar Ada sampai 100 meter lah. 100 meter lah. Jadi teman-teman kita akan melihat genteng yang berusia ratusan tahun. Iya Pak ya? Nah, jadi teman-teman kita sudah di bawah genteng yang berusia ratusan tahun teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa kalian lihat P3 15/3 1883. Berarti ini pada tahun 1883 teman-teman. Sudah lama sekali Pak ya? Iya, kurang lebih 135 tahun usia genteng. Iya. Tapi kita tambah sedikit ya. Ya. Gentengnya ini tidak semuanya asli. 85% asli. 85%. Ya, karena mungkin mereka bawa dari Belanda sebagai pengimbang kapal. Ya. Lalu mereka pasang di sini. Ini ruangan apa dulu Pak? Ini perkantoran juga, bisa kalian company. Jadi teman-teman sepanjang ini semua dahulunya kantor teman-teman. Jadi Pak, setiap Belanda atau penjajah yang lain itu sini tuh mereka ekonominya dapat dari mana Pak uangnya? Dengan sistem barter tadi. Oh. Mereka sudah menjadi. Berarti para prajurit itu nggak ada gajinya Pak ya? Ada Pak ya? Ada. Jadi teman-teman ini gerbang depan Fort Maboro teman-teman. Yang kita masuk tadi itu gerbang belakangnya teman-teman. Itu gerbang itu terbuat dari apa Pak? Gerbang Bahannya dari bahan kayu. dari bahan kayu. Tapi kayak Kalau- baja gitu. Kalau ini bahannya sudah renovasi kayunya ya. Kalau untuk bahan desainnya itu kasasi. Gerbangnya masih asli itu di gerbang kedua yang di sana. Kurang lebih 300 tahun lebih. Oh, jadi teman-teman usia gerbang tadi ratusan tahun juga, 300 tahun lah kurang lebih Pak ya. Nah, jadi teman-teman kita tadi sudah berkeliling Fort Maboro atau Benteng Maboro. Oh ya, Pak, terima kasih Pak ya sebelumnya Pak ya. Iya. Iya. Jadi teman-teman kita tadi sudah bermitra dengan Bapak Tikno. Kita mau keliling-keliling dulu sebentar teman-teman.
Jadi teman-teman, ini meriam ini diletakin di sini karena pada saat itu sebagian di pelabuhan, sebagian juga di bastion. Jadi tempat kalau ada musuh dari laut tembakan. Jadi teman-teman, inilah ruangan penyimpanan harta. Jadi di ruangan penyimpanan harta ini, di dalam ruangannya kedap udara dan kedap suara juga teman-teman. Suaranya bergema gitu. Coba kita siap. Halo, halo, halo. Oke teman-teman. Jadi teman-teman, sini kalian bisa lihat itu. Jadi inilah ruangan penyimpanan hartanya. Kita nggak bisa masuk soalnya dikunci karena kondisi sekarang teman-teman. Kita lanjut ke ruangan masak-masak teman ya, ruangan dapur. Yuk. Jadi teman-teman, inilah ruangan dapur pada saat itu teman-teman, pada saat zaman Inggris, Belanda dan juga Jepang teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah keliling Fort Marlborough ini, salah satu benteng terbesar peninggalan Inggris nomor 2 di Asia Tenggara teman-teman. Tepatnya di kota Bengkulu teman-teman. Jadi kalian harus datang sini teman-teman, harus keliling benteng Marlborough ini karena Benteng Marlborough ini adalah salah satu peninggalan yang sangat bersejarah teman-teman. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak datang sini teman-teman. Oh ya teman-teman, kita mau makan. Habis ini kita mau istirahat juga. Oh ya teman-teman ya, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe Morio TV. Oke, dadah teman-teman, yuk. Dadah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Tolong support channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan berikan komentar. Oh iya, jangan lupa share ya.